Jadi kemarin kita udah beberapa apa algoritma gitu ya, udah mencoba untuk melihat beberapa ide dari misalnya array gitu, terus kayak gitu misalnya Fimax dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga kita sedikit banyaknya belajar tentang searching ya kemarin gitu dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat beberapa apa ya namanya, beberapa kompleksitas ya yang akan didapatkan gitu, yang akan didapatkan oleh beberapa operasi-operasi primitif gitu. Operasi primitif itu maksudnya gimana? Operasi primitif itu sebenarnya adalah operasi-operasi yang seringkali kita temukan gitu ya, atau seringkali kita lakukan gitu ya. Misalnya kayak em, gimana kalau misalnya kita apa namanya tuh melakukan insert gitu ya, insert suatu nilai misalnya gitu ya, atau misalnya kita melakukan deleting gitu ya. Nah, atau misalnya kita hanya melakukan pencarian saja kayak gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, karena kenapa kita harus melihat itu? Bisa jadi kita misalnya butuh untuk melakukan searching misalnya kayak gitu ya. Terus juga misalnya, kita cuma punya misalnya algoritma A gitu ya, atau algoritma B, atau algoritma C gitu. Karena kan kemarin ya diingetin lagi bahwa solusi itu bisa banyak sekali gitu. Tapi kita di sini tidak hanya mendapatkan solusinya saja, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan solusi yang paling baik gitu ya, atau terbaik daripada yang paling baik gitu. Ya. Nah, kemudian salah satunya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan yang namanya komparasi gitu ya. Atau mengcompare antar apa namanya itu em, algoritma gitu ya. Sehingga nanti kita ketika kita misalnya mau menggunakan algoritma itu kita udah tahu ini dia akan seperti apa gitu ya, atau apakah ketika saya menggunakan ini saya sanggup nggak sih gitu ya. Sanggup tuh artinya si apa namanya si cost yang kita miliki atau cost yang akan kita keluarkan itu kita bisa menanggung itu gitu ya. Karena bisa jadi kayak kemarin sempat saya spill ya bahwa bubble sort itu adalah sorting yang paling buruk. Kenapa? Karena sebenarnya bubble sort itu setiap elemennya akan di apa namanya itu di di compare gitu ya, di compare dengan elemen-elemen yang lain. Sehingga kalau misalnya kita punya senilai n gitu ya, senilai n, maka itu akan sangat besar sekali ya, cost yang harus dia apa namanya tuh berikan gitu ya, atau yang akan kita dapatkan costnya gitu, akan sangat akan sangat besar gitu ya, sangat besar. Bahkan ketika misalnya kita coba untuk apa namanya tuh compare dengan yang lain itu lebih sangat besar sekali bubble shot itu gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa keadaan gitu ya, beberapa keadaan karena bisa jadi keadaan yang ini kita bisa pakai algoritma A misalnya gitu. Keadaan yang lain kita bisa menggunakan algoritma B, atau misalnya lebih optimal ketika kita menggunakan algoritma B gitu. Nanti setelah itu baru kita mulai masuk ke link list ya gitu ya, ke link list.
Kita mulai dulu misalnya dari data yang tidak terurut gitu ya. Kalau misalnya kita punya eh uh, uh, bentar, ini belum di share screen. Oh, sebentar, bentar. Ya, jadi kita akan bikin sebuah apa nilainya itu jadi sebuah array aja ya biar lebih mudah gitu ya. Kita punya array yang tidak terorder gitu ya, atau tidak apa tidak terurut gitu. Nah, kemudian kita akan coba untuk melihat kira-kira kalau misalnya kita melakukan eh, apa ya operasi primitif gitu ya, operasi primitif dari array gitu ya, yang tidak terurut itu bakal kayak gimana sih gitu. Kompleksitasnya apa sih? Kok bisa seperti itu bisa gitu ya? Kita mulai dulu misalnya dari search ya. Em, Kemarin saya udah apa namanya? Oh, kemarin lagi ya, kemarin lagi ya kalau saya. Kita udah membahas tentang searching. Ya. Kalau misalnya kita memiliki keadaan, ya memiliki keadaan suatu array misalnya tidak terurut, terus kita misalnya ingin mencari, ya ingin mencari suatu nilai, tentu kita akan mencari keseluruhan gitu ya. Nggak mungkin kita mencari sampai ke tengah-tengah gitu kan. Maka kalau misalnya kita punya data sepanjang atau sebanyak n, ya artinya kalau kita melakukan pencarian untuk array yang tidak terurut, maka pasti bisa dipastikan kita akan atau harus untuk mengecek keseluruhannya, gitu ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya tiba-tiba kita mulai misalnya ya kita mulai dari pertama gitu ya, mulai dari yang paling pertama ternyata udah langsung dapat gitu. Tapi kan itu langka banget gitu ya, langka banget. Kalau misalnya kita banyak apa ya serangkaian gitu. Dan saya mau nyari 7 misalnya gitu ya. Ternyata pas kita mulai dari yang paling depan gitu, ternyata udah 7 misalnya gitu. Ya, Eh, itu adalah base-nya gitu. Tapi kan maksudnya tuh nggak pasti akan seperti itu. Apalagi ini adalah area yang tidak terurut gitu ya. Benar-benar ngacak sehingga worst case-nya gitu ya. Atau keadaan yang paling buruknya adalah kita pasti akan mencari keseluruhannya gitu. Nah, kompleksitas untuk mencari keseluruhannya itu dinamakan dengan big O gitu ya. Big O, O N gitu ya.
Gitu. ON artinya kompleksitasnya itu sebanyak N. Kalau misalnya ada 50 ya berarti 50 kali gitu. Ya, membandingkan 50 kali 50 angka gitu. Kemudian ketika kita melakukan pencarian untuk nilai yang terbesar atau yang terkecil gitu ya, sudah pasti kita akan mencari juga gitu, mencari sampai ke akhir gitu. Artinya kalau misalnya kita punya 50 tadi ya, ya berarti kita akan melakukan perulangan sampai 49 kan berarti gitu ya. Kalau kemarin kita pakai algoritma FineMax di mana kita itu men men-set gitu ya, men-set nilai yang paling awal atau kita anggap nilai yang paling awal gitu ya. Kita bikin asumsi bahwa nilai yang paling awal itu adalah nilai yang paling besar. Kan setelah itu kita harus ngebandingin dengan nilai yang setelahnya gitu ya. Setelah itu setelahnya sampai terakhir, artinya sampai n gitu ya, itu kita melakukan perulangan. Nah, perulangan itu kan berarti artinya dia melakukan perulangan sampai n minus satu gitu, karena yang satu itu yang paling awal kan gitu. Kalau misalnya kita punya data 5 kali, terus kita nganggap yang pertama itu adalah yang paling besar, nah kita bandingin yang kedua gitu ya. Terus udah gitu bandingin yang ketiga, bandingin yang keempat, bandingin yang kelima. Artinya kita hanya membandingkan sampai 4 kali gitu. Atau biasanya akan ditulis sebagai n minus satu gitu ya. Secara kejadian gitu ya, secara kejadian dia akan berulang sampai n minus satu gitu. Nah, tapi kan sebenarnya pengurangan satu dari n itu kan nggak yang signifikan gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang ya udah sebanyak n aja gitu ya, sebanyak n aja gitu. Nggak yang kayak, karena nanti kita akan lihat ada yang misalnya n kuadrat gitu ya, mungkin ya, gitu. Ada log n gitu ya. Artinya kalau misalnya hanya dikurangin satu ya tetap aja n gitu, sebanyak n gitu. Ngurangin satu mah nggak akan berpengaruh kali gitu maksudnya teh ya, nggak akan yang sampai, ya lebih cepat sedikit tapi kan nggak sampai yang signifikan gitu, nggak sampai signifikan gitu. Maka kita bisa bilang bahwa kompleksitasnya ya, kompleksitas untuk find max atau find min misalnya gitu ya, ya untuk yang data tidak terurut itu pasti adalah ON ya gitu. Nah, kemudian ya, kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita melakukan penambahan gitu ya. Nah, penambahan data gitu. Kalau misalnya kita menambahkan data untuk data yang tidak terurut, sebenarnya kan kita bisa aja ya nyimpan di depan atau nyimpan di belakang gitu kan. Nggak harus yang oh ini harus apa dari yang kecil sampai besar karena tidak terurut ya udah bebas-bebas aja kan, sebenarnya nggak ada aturan resmi harus kayak gimana gimana misalnya gitu ya. Kayak gini misalnya. Saya punya apa data misalnya 5 9 misalnya, 9 20 terus misalnya ini 15 gitu ya, terus ini 3 misalnya, terus 6, terus 8, terus 18 misalnya gitu, terus 9, terus 6 6 4 misalnya gitu, kan ini sebenarnya tidak terurut ya, arah yang tidak terurut gitu. Nah, kalau misalnya saya mau nge-inputin suatu nilai tertentu, itu kan nilai baru misalnya gitu. Kan saya nggak harus nyimpen di tengah-tengah gitu ya. Ya udah simpan aja di mana aja gitu ya. Mau di depan, mau di belakang, atau juga sama aja. Tidak terurut gitu. Tidak ada kaidah harus terurut sehingga kalau saya cuma nambahin doang gitu ya, nambahin aja di sini gitu. Misalnya 7. Udah selesai kan gitu ya. Artinya kompleksitasnya itu ya cuma satu aja gitu. Ketika proses menambahkannya saja.
Maka di sini kita bisa bilang bahwa kompleksitasnya itu adalah O1. Nah, kemudian yang jadi problem adalah kalau misalnya kita melakukan delete gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya saya mau melakukan, sebenarnya delete itu gimana sih penggambarannya gitu ya? Bisa kita bilang bahwa yang namanya delete artinya kita tidak akan menganggap nilai tertentu gitu kan ya. Dihilangkan itu bisa jadi kayak kita nggak nganggap bahwa itu ada gitu. Berarti kan bisa disebut hilang atau di delete gitu ya, di dilepaskan lah istilahnya gitu ya. Maka kita bisa aja eh, apa idenya itu adalah kita me- meniadakan meniadakan suatu nilai tertentu gitu ya, sehingga nilai itu dalam tanda kutip sudah terdelete. Nah, em, gimana sih sebenarnya kalau misalnya kita ngedelete terus kompleksitasnya gimana gitu? Delete itu ya tadi ya, eh, kita bisa apa tidak menganggap gitu ya, atau misalnya bisa aja idenya itu dengan cara saya geser gitu ya. Misalnya awalnya kayak gini gitu ya, terus saya ingin menghapus nilai 4 nih gitu ya, ingin menghapus nilai 4, maka apa tinggal geser aja nih yang 7 gitu kan, yang 7 ini geser ke sini gitu, sehingga ini nanti jadi ketimpa ya, ketimpa dengan nilai yang baru gitu ya. Kemudian tinggal kita geser indeksnya gitu. Kalau misalnya tadi indeksnya itu ada sekian gitu ya, nah berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu. Nah kita tinggal geser aja batas indeksnya ke -1 gitu ya. Atau misalnya eh, kita mau ngegeser yang ngegeser menghapus yang 20 kayak gitu ya. Saya mau menghapus yang 20 nih gitu. Berarti ya yang 15 ini kan harus geser ya. Gitu. Ini digeser ke sini gitu kan. Terus yang ini digeser ke sini. Yang ini digeser ke sini gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, coba. Oh, ini harus coba sih begini. Gitu ya. Geser, 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 geser sampai seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya yang digeser ada yang paling depan, artinya kan dia akan geser semuanya gitu. Ya, ya kalau misalnya kayak gitu berarti jadinya adalah ON gitu ya. Apa harus menggeser semuanya kayak gitu. Ya best case-nya bisa jadi kalau misalnya cuman yang di depan ya mungkin yang di depan yang di paling belakang ya bisa jadi N1 gitu. Apa O1 gitu. Tapi kalau misalnya worst case-nya gitu ya, ini kan kita worst case-nya atau rata-rata bukan 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 rata-rata sih. Lebih ke ya yang worst case-nya gitu. Worst case-nya itu ya udah berarti kan harus semuanya yang digeser gitu. Berarti di sini kompleksitasnya itu adalah O n gitu ya. Karena ya semuanya harus dipindahin kecuali satu. Ya kecuali satu mah sama aja kayak yang tadi ya, yang apa namanya itu yang Finex ya, Finex ya, Finex gitu. Ini untuk yang order array gitu ya. Kenapa kok harus ada order array, unorder array, unorder ya, maaf ya, unorder array gitu ya. Terus nanti misalnya ada yang lain-lain gitu. Karena
tidak semuanya harus menggunakan FineMax misalnya gitu ya, tidak harus menggunakan FineMax gitu. Atau misalnya ketika pakai FineMax, algoritma FineMax untuk yang jenis tertentu, misalnya jenis struktur data yang lain, itu bisa jadi lebih buruk misalnya daripada yang unordered kayak gitu. Maka kita harus tahu nih kalau misalnya eh, array yang tidak terorder gitu ya, tidak terurut, ya kita lebih baik pakai yang mana gitu ya. Kemudian em, selanjutnya adalah kita me- kita lanjut ke yang order array gitu ya. Oke, order array. Nah, order array berarti kita harus bikin array-nya yang terurut ya. Gitu. 3 terus 6, 4, 4, gitu. Terus 6, terus 8, 9, 7 dulu, ini ada 6, 7, 8, 9, 15, ya 15, terus udah gitu 18 sama 20. Kita hapus dulu ini. Kita punya area yang terurut ya, maka kita bisa coba untuk melakukan pencarian misalnya gitu ya. Nah, untuk area yang terurut ini untuk pencarian kita bisa aja menggunakan misalnya eh, pencarian biasa ya, sequential searching gitu misalnya. Atau kita juga bisa untuk menggunakan binary search gitu ya. Cuma kalau misalnya kita em, komparasi ya, kita punya dua berarti gitu ya. Antara ON ya, karena ON itu karena kita harus ngebandingin semuanya gitu ya. Melakukan pencariannya itu ya bisa jadi misalnya yang paling belakang gitu. Ya, kita melakukannya dari depan gitu. Terus udah gitu paling belakang. Atau misalnya kita dari belakang nih, ternyata nilai yang kita cari itu yang paling depan gitu misalnya. Ya. Itu apa namanya tuh, kita harus carinya kayak gitu. Berarti harus mencari semuanya. Maka kita bisa bilang kalau kompleksitas daripada eh, nilai yang atau area yang terorder itu bisa sampai ON gitu ya. Atau misalnya kita pakai yang paling cepat aja misalnya, atau paling yang paling, bukan paling cepat sih. Maksudnya tuh yang bagus gitu ya. Yang bagus itu ya udah adalah si log n gitu ya. Atau si binary search itu. Kemudian em, kalau misalnya dia terurut terus kita misalnya mau mencari yang paling besar atau yang paling kecil misalnya. Nah, karena sudah terurut berarti kan kita udah tahu ya kalau misalnya yang paling besar terurut membesar misalnya gitu ya. Terurut membesar berarti dari yang kecil ke membesar. Terus kita disuruh cari yang paling besar ya udah kita langsung yang paling belakang aja gitu ya. Nggak usah nyari dulu dari awal gitu ya. Karena udah tahu yang paling besar di paling kanan ya udah, kalau misalnya cari yang paling besar ya paling kanan aja gitu. Terus misalnya kalau misalnya kita mau mencari yang paling kecil gitu ya, paling kecil gitu, terus itu udah terurut membesar, ya udah berarti kan yang paling depan gitu. Atau sebaliknya, misalnya kita mau mencari yang terbesar tapi terurutnya mengecil, berarti yang paling depan ada yang paling besar ya. Terus kalau misalnya mau mencari yang paling kecil ya berarti yang paling belakang gitu. Nah, kita kan nggak harus memeriksa satu persatu gitu. Kita tinggal mencari aja, oh iya yang ini aja gitu. Karena ini kan FileMax ya, FileMax. Ya udah tinggal tek gitu langsung ke ujung atau ujung kiri atau ujung kanan. Sehingga
ini kompleksitasnya adalah O1. Ya, karena nggak usah ada perulangan gitu. Tinggal tek 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 selesai gitu maksudnya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan insert gitu ya, atau mau menambahkan suatu nilai baru. Karena ini adalah array yang terurut, maka kita nggak bisa kayak tadi. Kalau tadi kan tidak terurut ya, jadi bisa di depan atau di belakang, kasih aja lah gitu kan. Karena ini terurut berarti kan harus ikut urutannya. Ya, syukur-syukur kalau misalnya pas kita mau apa nge-insert nilai baru, ternyata ada nilai dua misalnya kalau pakai pakai di studi kasus ini gitu ya. Ternyata adalah nilai atau ini nilainya ada dua. Berarti kan kita tinggal yang paling depan aja ya, karena dia dimulainya dari tiga. Nah, tapi gimana kalau misalnya dia itu adalah 21 misalnya, ya nilainya 21. Ya, kita bisa aja misalnya dari belakang gitu misalnya langsung ketemu. Tapi kan kalau misalnya worst case-nya ada kalau misalnya kita, karena kita nggak tahu ya dari yang 21 itu yang mana sih gitu ya. 21 itu harus disimpan di mana gitu. Ya yang paling aman kita ada di depan aja gitu. Dari depan, dari belakang juga bisa. Tapi ya kalau misalnya ngepas, oke, pas misalnya di depan gitu. Di paling belakang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di tengah gitu. Berarti kan kita harus nelusurin dulu gitu ya. Mencari gitu. Oh ini lebih besar atau misalnya lebih kecil daripada yang saya, angka saya apa enggak gitu. Kalau misalnya lebih kecil, oh berarti sebelah kanannya gitu ya. Terus sebelah kanannya lagi, sebelah kanannya lagi, sebelah kanan lagi. Terus sampai misalnya terakhir misalnya kayak gitu. Atau misalnya dibalik ya, dari belakang. Ternyata harus yang paling apa harusnya itu disimpan di paling depan misalnya gitu karena kita nggak tahu ya dalamnya kayak gimana sih array. Ternyata harus disimpan di paling depan. Nah, berarti kan kita harus menerusin nih ya dari paling belakang, terus kedua paling belakang, ketiga paling belakang dan seterusnya gitu sampai ke panjang dari si array-nya. Sehingga nilai atau kompleksitas worst case-nya gitu ya. Apa kasus terburuknya adalah dia pasti adalah ON ya. Pasti dia adalah ON. Selanjutnya adalah delete. Ya, balik lagi karena ini adalah order array gitu ya. Maka kalau misalnya kita udah menghapus satu aja misalnya gitu ya. Ya berarti kan harus digeser ya. Gitu. Misalnya kita hapus yang nomor 8 ini gitu. Yang ini geser gitu kan. Ini harus digeser, nih geser, digeser, digeser. Gitu. Bayangkan kalau misalnya yang harus dihapus itu adalah yang ketiga. Berarti kan kita harus geser semua. Ya. Artinya kompleksitasnya itu pasti adalah ON juga gitu ya. Ya worst case-nya adalah si ON-nya gitu. Kita karena di sini kita cari yang worst case-nya gitu ya. Gitu. Oke. Ya, itu yang order. Jadi ada beberapa apa ya? Beberapa beberapa kompleksitas gitu ya. Untuk yang order dan unorder itu bisa jadi berbeda gitu karena memang tipe datanya juga ya berbeda kayak gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk ke link list gitu ya. Link list itu apa sih? Link list itu sebenarnya kayak array biasa gitu ya, sama kayak array biasa gitu. Eh, bisa pakai ini. Ibarat saya punya misalnya 5 gitu ya. Kita bisa fokus. Aduh.
Kopi A, duplikat, ada duplikat. Ini ada duplikat lagi dari. Ini kita kasih nama dulu. Nah, ini kita turun dulu. Nah, terus ini kita kasih nama English. Gitu. Nah, link list ini sebenarnya kurang lebih sama, gitu ya. Kurang lebih sama dengan array, gitu. Tapi ada bedanya, ya. Sama itu artinya dia itu juga bisa digunakan untuk menyimpan nilai, gitu ya. Menyimpan nilai ke dalam ruangan-ruangan, gitu. Kalau kemarin kita nyebut array itu ada ruangan-ruangan, ya. Maka link list ini juga sebenarnya bisa kita sebut sebagai ruangan-ruangan, gitu. Nah, tapi yang jadi pembeda itu adalah setiap ini ya, setiap ruangan ini gitu ya, setiap ruangan ini dia akan menyimpan informasi tetangganya gitu. Ya, artinya dia hanya bisa menyimpan informasi tentang dia bisa menyimpan informasi tetangganya. Tapi tetangga mana? Tetangga yang setelahnya gitu ya. Kalau misalnya gitu ya. Ini ya berarti dia bisa menyimpan informasi tentang tetangga yang sebelah kanannya gitu. Woi, lain gambarnya adalah seperti ini. Eh, oh ini belum sampai. Set gitu. Baik baik baik. Gimana caranya? Set 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 set. Nah, link list itu punya yang namanya pointer gitu ya. Nah, pointer ini, oke, ini panjangan. Pointer ini dia nanti akan menunjuk ke list yang selanjutnya gitu. Apa tadi saya nggak pakai yang tadi yang sebelumnya? Karena nggak terlalu kelihatan ada pointernya nanti. Tapi kalau kayak gini harusnya ada kelihatan ada pointernya. Ya, kita punya pointer di sini. Kita Nah, yang ini yang ini itu adalah pointer gitu. Ya, pointer dari sini ke sini gitu ya. Ini pointer ke sini ke sini. Ini pointer ke sini ke sini. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Bagian yang sebelah sini ya, bagian yang sebelah kiri ini sebenarnya adalah tempat di mana dia menyimpan nilainya, gitu ya. Tempat dia menyimpan nilainya. Sedangkan yang sebelah sini ya kita kasih apa ya biar beda ya. Ini pakai galaksi ya aja deh. Eh, bisa ganti warna gitu.
Yang sebelah sini, ya, yang sebelah sini itu adalah alamat, ya, alamat daripada ini gitu, alamat nilai, gitu ya. Kita kasih di sini keterangan dulu ya, kita kasih keterangan dulu. Terus yang satu lagi adalah tempat oh, penyimpanan eh, alamat tetangga. Kita kasih apa ya? Huruf apa ya? Oh, kita bikin huruf A. Gitu aja kali ya. A, itu. A sama B. Tapi sebenarnya bukan A, bukan B ya. Tapi ini oh, biar biar apa ya? Biar kegambar aja gitu. Oh, yang ini apa, yang ini apa gitu. Nah, kita punya misalnya ada A alamat nilai dan B itu penyimpanan alamat tetangga gitu. Nah, ini gambarnya kayak gini sebenarnya gitu. Ini A, ya. Terus, tuh, oh, bisa. Mantap. Set. Itu ya. Jadi yang sebelah sini adalah alamat nilainya. Oke. Kemudian yang sebelah satu lagi yang ada pointernya itu adalah si B gitu. Ya. Dia akan menyimpan alamat dari si tetangganya. Set. Ya. A itu ada alamatnya. Alamat si nilai dari yang pertama ini gitu ya. Di link list yang pertama. Terus yang ini, yang B ini adalah tempat untuk menyimpan alamat tetangga. Ya. Jadi kalau misalnya apa, saya mau mencari alamat tetangga yang ketiga misalnya gitu, ya udah berarti kita harus nyarinya dari yang pertama, kedua, terus yang ketiga gitu. Sama aja kayak misalnya gini ya, sama aja kayak misalnya saya di perumahan misalnya gitu ya. Saya ada si A, ada si B, ada si C, sama si D gitu ya. Nah, si A itu dia tahu kalau dia tahu alamat rumah si B, ya. Nah, si B itu tahu alamat rumah C, ya. Terus udah gitu si C tahu alamat rumah D. Tapi D itu nggak tahu alamat rumah C karena dia ini ya, link list itu dia linear ke depan, linear ya gitu. Artinya nggak ada bolak-balik, ya. Dia hanya tahu setelahnya aja gitu, gampangnya gitu. Dia hanya tahu setelahnya aja. Yang sebelumnya dia nggak tahu gitu. Nah, yang setelahnya, misalnya yang gini ya, dia itu hanya tahu ya yang kedua aja gitu. Yang pertama ini hanya tahu ini gitu. Nggak tahu nih alamat yang ketiga ini gitu. Apalagi alamat yang keempat dan kelima. Sehingga kalau misalnya saya mau cari alamat rumah si kita kita kasih apa ya? Kita kasih ini misalnya
eh R1 gitu ya. R1, R2, R3 gitu ya, biar kebayang. R itu maksudnya rumah gitu ya. Rumah satu, rumah dua, misalnya. Rumah tiga, ini ada R5, R5 gitu ya. Ini R4, ini R3, ini R2. Kalau misalnya kita mau mencari atau mau datang kunjungan gitu ya, kunjungan ke rumahnya si R4 gitu ya, maka kita nggak bisa tiba-tiba oh langsung ke 4 aja, nggak bisa gitu karena beda ini sama array. Kalau array kemarin itu kita ya udah langsung aja kan ya, saya mau ke array keempat berarti A4 gitu, misalnya arraynya itu adalah A berarti A4, dia langsung ke 4 gitu. Tapi kalau misalnya link list dia nggak kayak gitu gitu, dia nggak yang keempat oh ya udah langsung keempat aja, nggak bisa kayak gitu. Dia harus mapai gitu. Mapai itu eh, step by step lah ya gitu, step by step gitu. Dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang dicari itu. Kenapa sih kok harus ada yang seperti ini? Karena sebenarnya ini berkaitan dengan tempat penyimpanan di PC kita gitu. Ya. Gampangnya gini, gimana ya cara bikinnya ya? Coba kita buat dulu ya. Mohon maaf ya, ini agak lama ya. Oke. Ini bisa, aduh cuma satu ternyata. Apa ini? Ini kelihatan ada ini ya, ada tiga gitu ya. Eh, asumsi gini, kita punya penyimpanan seperti ini. Oke. Kita punya penyimpanan seperti ini. Nah, biasanya kalau kita melakukan penyimpanan itu nanti akan menyesuaikan dengan ukurannya gitu ya. eh Asumsi aja misalnya saya tuh punya data di sini gitu ya. Karena misalnya cuma satu doang gitu, saya cuma butuh satu ruangan doang untuk menyimpan datanya gitu ya. Terus ada data di sini gitu ya misalnya. Tuh. Dan ada data di misalnya di sini. Masuk lagi dari sini. Deh.
Nah, berarti kan yang masih kosong adalah yang ini ya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ini, yang ini, sama yang ini. Nah, kalau array ya, kalau kita punya array gitu. Bisa ganti warna nggak ya? Add reaction, comment. Bisa pakai warna merah aja. Kalau misalnya ini kita paste dulu. Kalau array, ini array, kita lihat. Ini array ini adalah list. Kan setiap segala sesuatu itu pasti ada kurang lebihnya ya. Nah, kalau array, semisal dia itu apa butuh menyimpan. Oke. Saya baru tahu. Misalnya dia butuh untuk mengalokasikan sampai 3 kotak gitu ya. Berarti ya dia hanya bisa nyimpan di sini aja gitu. Ya. Dia hanya bisa menyimpan di sini saja. Kalau misalnya di sini bisa nggak Pak? Di sini misalnya nggak bisa karena dia cuman ada 2 saja gitu ya. Kotaknya cuma ada 2. Nah, tapi kan di sini ada 3. Nah, di sini ada yang ketiga misalnya gitu ya. Nah, kalau array itu sifatnya harus yang benar-benar bersatu gitu loh. Kalau misalnya dia ada 5 misalnya 3 ya gitu. Ada 3 kotak yang dibutuhkan, ya dia harus eh, berjejeran gitu. Ya, berjejeran gitu. Nah, kalau misalnya kita punya array lagi yang 3 gitu ya. Saya punya array lagi 3. Nah, ini nggak bisa karena udah penuh gitu. Meskipun di sini masih kosong ya. Meskipun yang ini, yang ini, yang ini sama yang ini juga yang ini itu masih kosong, tapi karena misalnya dia butuh arraynya ada 3 kotak dan di sini nggak ada array yang 3 kotak berjejeran gitu ya, ini kan cuma 2, ini cuma satu, ini satu, ini satu gitu. Maka nggak bisa kita nyimpan array ya, nggak bisa kita mau menyimpan array lagi itu nggak bisa gitu. Nah, bedanya dengan si linked list ya, kalau linked list itu bisa aja dia nyimpennya berbeda gitu. Kenapa? Karena dia akan menyimpan si ini, si alamatnya tadi, alamat tetangganya gitu. Ya, tinggal misalnya, oh saya butuh misalnya 3 kotak gitu ya. Ya udah, misalnya saya ngambil yang ini nih, kayak gitu ya. Satu, gitu. Terus 2, gitu ya. Terus misalnya di sini 3. Ini A1 gitu ya. Ini A2. Oh, jangan A, kita pakai yang R aja ya. Kita butuh 5 nih misalnya gitu ya. Samain sama yang di atas ya, biar biar nggak banyak nyoret-nyoret lagi. Terus saya misalnya mau nyimpen di sini nih, gitu ya, sama yang sebelah sini. Oke, nggak masalah gitu kok. Untuk link list itu jadi nggak masalah. Saya ini adalah R1 ya. Ini R2. Ini R3. Nah, ini R4. Ini R5 gitu. Nah, link list bisa seperti ini. Nanti dia tuh akan yang ini R1 ya.
Dia itu nanti akan menyimpan alamat dari si R2 gitu. R2 akan menyimpan alamat R3. R3 akan menyimpan alamat R4, R4 akan menyimpan alamat R5. Nah, kalau array list nggak bisa kayak gini. Ya, dia harus berjejer. Makanya pas kita mau mau mencari gitu ya, mau mencari yang ke misalnya mau mencari misalnya mau mencari array yang ketiga, ya dia gampang tinggal yang ketiga mau belah sana gitu. Ya. Atau kalau misalnya misal itu biasanya mengilustrasikannya dengan perumahan gitu ya. Kalau array itu perumahan yang terurut gitu ya. Jadi kalau misalnya rumah pertama itu adalah nomor satu gitu ya. Nah sebelahnya itu pasti nomor dua. Terus sebelahnya lagi nomor tiga, nomor empat, nomor lima dan seterusnya gitu ya. Bebas itu turun membesar turun mengecil bebas arti. Tapi artinya kalau saya mau mencari rumah ke 10, ya saya tinggal cari aja rumah ke 9 pasti sebelahnya rumah ke 10. Atau misalnya saya cari aja nomor 5 gitu ya. Tinggal nomor 5 terus misalnya lihat sebelah kanannya, oh 6. Oh berarti kalau 6 tinggal 4 rumah lagi nih, langsung 10 gitu misalnya. Itu array. Tapi kalau misalnya yang list ya, itu tuh kayak perumahan tapi yang tidak terurut gitu. Tidak terurut nomornya ya. Tapi dihuni oleh keluarga yang sama. Misalnya kayak gitu. Ya, gampangnya kayak gitu. Gampangnya keluarganya sama nih. Ada misalnya ada bapak ibu, anaknya 5 gitu ya. Anak pertama di rumah satu, anak kedua di rumah dua, anak ketiga di rumah tiga, anak keempat di rumah empat, anak kelima di rumah 5 gitu. Nah, kalau misalnya kita pingin tahu misalnya anak ketiga, ya kita nanyanya ke anak pertama dulu gitu. Anak pertama kamu tahu nggak anak kedua di mana misalnya, atau anak ketiga di mana? Oh nggak tahu, saya tahunya anak kedua gitu. Oh anak kedua di mana? Oh tuh belah sana gitu ya. Akhirnya dia tunjukin tuh ke yang yang rumah dua ini gitu ya, ke rumah yang dua ini. Jadi di sini ya kita cari dulu nih. Kamu tahu nggak rumah anak ketiga? Oh nggak tahu, saya tahunya rumah anak kedua. Oh ya udah, anak kedua di mana? Sebelah sini misalnya. Oh ya udah, akhirnya dia ke rumah anak kedua gitu ya. Nah dari rumah anak kedua nanya lagi, kamu tahu nggak rumah anak ketiga? Saya pindah ke sana nih. Oh saya tahu gitu misalnya. Di mana? Oh di sebelah sana. Kasih tahu nih. Akhirnya dia masuk ke atau menemukan rumah anak ketiga gitu. Nah itu link list ya. Eh, Perbedaannya itu sebenarnya gitu. Perbedaannya adalah ketika misalnya eh, apa kita mau mencari, ya kita harus carinya satu persatu gitu, linear gitu, gitu misalnya dari satu sampai ke 5 gitu. Nggak bisa kita ujuk-ujuk, oh langsung ketiga aja, nggak bisa karena kita nggak tahu nih yang ketiga itu di mana gitu. Kita tahunya yang pertama, nah nanti pertama tahu yang kedua tahu yang ketiga. Nah juga dia itu nggak bisa mundur gitu, artinya kalau misalnya kita udah maju nggak bisa nih mundur lagi gitu ya. Udah maju ke sini, salah rumahnya, nggak mundur lagi, nggak bisa gitu. Dia sampai ke ujung dan selesai di sini. Nah yang ini yang terakhir ini sebenarnya dia tuh nggak punya informasi ke rumah sebelahnya karena nggak ada rumah sebelahnya gitu, atau dia tuh nggak tahu rumah siapa sebelahnya dia gitu, tapi ya bukan sebelahnya sih, lebih ke dia nggak tahu rumah yang lain lah gitu ya. Karena kan kita tadi pakainya rumah orang gitu ya. Jadi dia nggak tahu rumah orang lain gitu. Pas tanya, kamu tahu rumahnya bapak ini nggak? Ah nggak tahu. Nah, gitu ya. Dia benar-benar nggak tahu sama rumah yang lain gitu. Bahkan rumah yang keempat, ketiga, kedua, ke satu juga nggak tahu. Dia hanya tahu dianya sendiri. Gitu. Nah kemudian itu link list ya gitu. Link list itu kayak gitu.
Ada lagi yang namanya order link list gitu ya. Ada order link list itu ya berarti dia itu pasti yang sini tuh lebih kecil gitu ya atau lebih awal gitu ya, lebih awal sampai ke sini itu lebih terakhir gitu. Jadi alamat ini, alamat nilainya gitu ya, itu tidak harus terurut gitu. Kayak ini kan ya. Ini di sini gitu ya alamatnya, ini yang ini di sebelah sini alamatnya, ini di sebelah sini, ini kebetulan aja ini sebelahan kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya bisa nggak terurut. Tapi bisa jadi ada yang terurut juga gitu ya sebenarnya gitu. Nah, karena tidak terurut ya, jika kita misalnya punya operasi, baik lagi ya kita masuk ke operasi em, apa namanya tuh operasi eh, primitif ya, operasi primitif, maka kita bisa merumuskan kira-kira kalau misalnya melakukan searching gimana sih gitu ya. Kalau misalnya melakukan apa namanya tuh find max itu kayak gimana kayak gitu. Link list aja. Ini hapus dulu, ini hapus lagi. Nah, kalau mau melakukan search ya, ya tadi gitu. Kalau dia mau apa mau nyari yang ke 10 ya berarti kita harus ngapain itu dari 1, 2, 3, 4, 5 ke 10 sampai ke 9, dan ke 9 itu berarti baru tahu, oh, kamu mau nyari yang 10 ya? Ya itu sebelah sana gitu. Baru dikasih tahu sama si nomor 9. Artinya kita harus kayak linear search gitu ya. Jadi dia pasti adalah ON. Worst case-nya adalah yang paling belakang, ya. Base case-nya ya pas pertama nyari, langsung ketemu gitu. Tapi kalau worst case-nya ya pasti yang paling belakang. Kemudian untuk mencari gitu ya, mencari ya, ya dia harus mencari semuanya gitu ya, mencari semuanya. Nggak mungkin dia tiba-tiba di tengah-tengah, ada nih kayaknya ini paling besar, nggak mungkin kayak gitu. Dia harus cari semuanya. Artinya dia ON juga kompleksitasnya ya. Kemudian insert gitu ya. Kalau insert ya sama kayak ini, sama kayak unordered array. Kita tinggal insert aja ke depan kan, nggak ada salahnya gitu ya. Karena ini tidak ada, tidak harus terurut gitu ya. Maka kita bisa aja nanti nyimpen aja di sini gitu. Misalnya, oh enggak. Misalnya saya punya satu lagi. Gitu. Kita grouping dulu. Nah, kita mau misalnya nambahin data baru nih gitu ya. Namanya R6 misalnya gitu ya. Ini adalah ini, saya punya R6 misalnya gitu ya. R6. Terus gimana kalau misalnya ada yang baru? Ya udah, tinggal simpan aja di paling depan gitu ya. Tinggal disimpan di awal sini gitu. Terus pointer ini ya. Wah, dia di kita hapus dulu. Yang tadi yang dihapus. Nah, ini ya, karena dia nambahin sesuatu yang baru, ya udah ini tinggal nunjuk ke sini gitu ya. Nah, dari yang
R6 ini kita sambungkan gitu, kita sambungkan dengan sebuah pointer untuk ke R1 gitu ya. Nambahnya cuma gitu doang jadinya gitu. Nggak usah mikirin, oh namanya di belakang kok, nggak usah, kemudian di depan aja karena kita kan apa nama tuh ini paling mudah gitu, maksudnya nggak jangan bikin susah orang lain gitu ya. Ini yang paling mudah ya, ya cari yang paling susah juga, maksudnya yang paling, maksudnya gini, worst case itu bukan bukan berarti kita cari yang paling susah ya, tapi usaha terbaik yang kita dapatkan, tapi paling buruk itu apa sih gitu ya. Nah ini kan kalau misalnya kayak gini ya udah tinggal di depannya aja gitu ya, nggak usah di belakang. Maka karena dia itu hanya nambahin gini doang gitu ya di depan, terus udah gitu terus tambahin eh, garis gitu ya, garis pointer ya, maaf ya, pointer, oh ya ini di sini namanya head namanya, ini itu adalah head gitu ya. Karena kita itu hanya nambahkan ke depan ya, maka di sini untuk insertnya itu adalah O satu, O satu gitu ya. Terus kalau misalnya eh mana tuh delete gitu ya. Kalau delete gimana Pak? Ya kalau delete mau nggak mau gitu. Karena kita nggak tahu alamatnya, ya apa ya jadi gitu ya. Saya mau nyari, misalnya mau delete yang 4 nih gitu. Ya berarti saya harus dari 6 1 2 3 4 gitu. Saya sampai ke 4, nah pas di 4, ini bukan, oh iya ini. Nah ini baru dihapus gitu. Nah tapi dihapusnya itu ya bukan semata-mata dihapus ini delete gitu, enggak gitu. Kalau misalnya ini delete nanti yang 5 ini enggak akan bisa nyambung ke 3 gitu, atau malah yang kelima ini malah ke delete juga gitu. Nah caranya adalah garis apa pointer yang menunjuk dari R3 ke R4 itu dialihkan ya, atau dibuat puter gitu ya, dari sini ke sini nih ya, dipindahkan ke sini gitu. Terus eh terus yang ini dihilangkan gitu, pointer yang dari R4 ke R5-nya itu dihilangkan karena ya dia kan udah nggak dianggap lagi dalam kesatuan ini gitu ya. Jadi dibuat dari sini pointernya baru untuk ke R5 gitu ya. Nah, tapi tapi yang perlu kalian ketahui adalah karena misalnya kita mau bikin garis ini ya dari R3 ke R5, kan kita nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Ya karena si R3 ini cuma tahu R4-nya aja gitu. Nggak tahu alamat R5 gitu loh. Ya. Terus gimana caranya? Maka harus ada satu variabel lagi ya untuk menyimpan data sementara gitu. Jadi ketika kita mau melakukan delete ya, itu tuh pasti ada dua variabel ya. Variabel yang pertama itu ada si pointernya, pointer itu yang bagian jalan-jalannya gitu ya. Ini dari head gitu ya, terus dari gitu ke sini gitu ya, terus dari gitu dari sini dari R6 dia ke R1 ya. Udah gitu ke R2 gitu dan seterusnya. Sama satu lagi adalah eh, tempat penyimpanannya gitu ya. Atau kalau misalnya kita analogikan kayak gini deh. Eh, saya mau saya itu adalah atau ada seorang satpam gitu ya. Ada si A. Si A itu ada satpam gitu. Nah, terus dari gitu ada si B adalah orang yang mau mencari rumah temennya gitu ya. Terus dari gitu apa bilang ke satpam, satpam saya mau ke rumah teman saya gitu. Kata satpamnya, emang di mana alamatnya gitu.
wah saya nggak tahu gitu. Oh ya udah kalau nggak tahu kita cari bareng-bareng misalnya gitu ya. Nah, nanti keduanya itu akan berjalan berbarengan ya. Yang pertama si satpamnya dulu gitu. Satpamnya itu dia akan berjalan ke R6 ya. Nanyain misalnya temennya si R4 ya. R4 itu temannya misalnya. Ini kita 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 ini dulu ya. Kita eh kita giniin dulu ya. Nah, ini ini kan awalnya kayak gini. Cerita awalnya kayak gini. Balik lagi ke cerita. Satpamnya dia nanti akan mulai untuk mencari dari rumah yang 6 dulu ya. R6 dulu nih. Gitu ya. R6 dia akan nanya, kamu temennya si ini bukan gitu ya. Oh, bukan misalnya gitu ya. Nah, apa bukan? Oh ya udah kalau bukan, kamu tahu nggak rumahnya yang mana gitu misalnya. Saya juga nggak tahu, coba tanya aja ke R1 gitu lah ya. Akhirnya yang si temannya ini ya ke sini ini ke R6 karena kan tadi udah sama satpam ya, bareng sama satpam apa bukan bareng sih, lebih ke satpamnya dulu nanyain, oh nggak tahu nih gitu ya, sini kan nggak tahu gitu, satpamnya ke sini gitu. Nah yang ini yang temannya dia ke R6 gitu sebagai titik awal, oh ke sini dulu nih gitu ya, ikut lah gitu nutur gitu. Terus udah gitu si satpamnya nanya lagi nih ke sini nih, kamu R3 bukan, R4 bukan, oh bukan misalnya, tahu nggak R4 di mana? Saya emang nggak tahu R4 di mana gitu misalnya gitu ya. Coba tanya tuh si R2 nih saya gitu. Oke, si satpamnya itu ke R2 ya. Nah, si temennya yang masih di R6 dia masuk ke R1 gitu ya. Terus sampai ke sini. Nah, di sini di R3 ya. Anggaplah dua-duanya udah di R3 ya. Temennya sama si satpamnya itu udah di R3. Terus udah gitu nanyain satpamnya itu, "Eh, kamu tahu nggak si R3 R4 itu di mana?" Oh, R4 mah di sana gitu. Akhirnya dia ke sini nih, gitu ya, ke si R4. Nah, si temennya dia masih di sini nih. Dia terus udah gitu si satpamnya nanyain, ini kamu R4 ya gitu misalnya gitu ya. Oh iya, ini saya R4. Alah, keluar lagi. Bentar ya. Kesep. Oh iya, kesep. Oke. Ini kalau nggak kesep lumayan soalnya. Oke. Si satpam dia nanti ke sini. Dia R4 bukan gitu ya misalnya. Oh iya, saya R4. Nah, terus bisa dikasih tahu, bro, ini R4 di sini misalnya gitu ya. Nah, karena tadi ceritanya mau di delete ya gitu ya. Jadi nyarinya itu buat di delete tuh. Mana yang belum di share screen. Karena yang ini mau di delete ya, maka oh iya ini delete nih misalnya gitu. Oke, di delete misalnya gitu ya dari database-nya si temannya ini gitu misalnya. Nah, tapi sebelum di delete si satpam itu ngasih tahu kalau misalnya setelah ini ada R5 gitu. Oh, R5 itu di sebelah saya misalnya gitu ya. Kasih tahu nih. Nah, informasinya nanti akan diterima sama si ini, diterima sama si temannya ya. Kemudian ini apa namanya teh, si pointer yang ini dari R3 ke R4 itu akan diputus ya, digantikan dengan ini ya. Yang ini putus dulu, yang dari 3 ke 4 terus gitu. Dan gitu yang dari 3 langsung ke 5 ya, yang dari 4 ke 5 itu diputus kayak gitu ya.
Maka mau nggak mau delete-nya itu pasti adalah ON juga gitu ya. Karena ya bayangkan aja kalau misalnya tadi ini kan yang di ujung ya, di ujung misalnya ujung banget nih pasti kan N juga gitu. Itu untuk link list ya. Oke. Eh, kita kopas aja ini. Kemudian ada yang namanya eh, order link list ya. Ada yang namanya order link list. Nah, beda dengan link list yang tadi, order link list itu dia apa namanya tuh? Dia terorder gitu ya. Terorder gitu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, tapi untuk search-nya karena balik lagi ya, karena dia itu tidak menggunakan apa? Order tuh order nilainya ya, order dari si nilai si A ini gitu. Ya, alamat nilai. Oh ya, nilainya si A gitu ya. Itu terurut gitu ya dari yang R6 misalnya nih, aduh jangan R6 ya kali ya. Apa deh kadang. Ya anggaplah ini tidak menunjukkan R6, R1, R2, R3, R4, R5 itu tidak menunjukkan indeks ya gitu ya. Tapi menunjukkan alamatnya gitu, alamat dari si link listnya gitu ya. Karena kita udah punya link list yang terurut dari apanya? Terurut dari nilainya, si nilai A-nya gitu ya. Itu ya nilai aja gitu ya. Nilai. Nah, maka kalau kita mau melakukan searching, ya tetap harus di papai gitu ya, di papai. Karena ya kita nggak tahu di dalamnya ada berapa gitu maksudnya tetap. Apa? Dia mencari yang ke satu gitu ya, terus kayak gitu. Oh nggak, misalnya saya nggak segitu nilainya misalnya gitu ya. Terus ya udah dia nanyain, eh terus saya harus nyari kemana? Oh nggak tahu, coba tanyain tuh rumah yang sebelah sana misalnya gitu ya. Masuk ke R1 kayak gitu. Terus kayak gitu dia tanyain lagi, enggak ah saya nggak segitu nilainya gitu. Terus sampai terakhir gitu ya. Kita balikin aja lah. Maka mau nggak mau proses untuk search itu pasti adalah ON ya gitu. Kalau misalnya dia apalagi dia tiba-tiba malah yang paling terakhir gitu pasti ON. Kemudian untuk eh apa Find Max ya gitu ya. Nah, Find Max ini rada unik gitu ya, artinya ketika karena misalnya dia ada apa dia tuh kayak linear tadi gitu ya. Terus misalnya kita mencari yang terkecil misalnya gitu ya. Terkecil berarti kan yang paling pinggir gitu ya, paling paling kiri gitu. Ini urutan terurutnya adalah descending. Kalau descending berarti oh ascending ya. Kalau ascending misalnya berarti kan dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu. Terus misalnya kita mau cari yang nilai, oh jangan kayak gitu deh. Misalnya dia terurut secara mengecil gitu ya, mengecil. Terus kita mau cari yang Find Max gitu. Ya, kita mau nyari yang Find Max, berarti ketika kita mencari yang pertama, baik lagi ya, karena kita nggak tahu ininya si alamat ininya sih ya, si alamat link listnya gitu. Kita hanya bisa ngunjungin satu persatu, ini bener nggak gitu ya. Maka kalau misalnya dia terurut dari besar ke kecil, ya, dari yang sini dari R6 ini yang paling besar nilainya, R1 lebih kecil daripada R6, terus sampai yang R5 itu yang terkecil. Nah, terus kita mau mencari yang paling besar, ya, maka kita bisa langsung mulai dari sini. Bisa langsung mulai dari sini. Maka ketika kita mulai, ya, kita bisa langsung ketemu sama yang paling besar.
gitu. Karena dia adalah yang paling besar gitu. Begitu pula dengan sebaliknya kalau misalnya kita mencari yang min misalnya gitu ya, lain min misalnya gitu. Eh, Terus misalnya terurut membesar, berarti ketika kita mencari yang paling pertama, ya dia adalah yang paling kecil gitu. Nah, tapi kalau misalnya kebalik nih, misalnya tadi saya dari yang besar ke kecil gitu ya, terus dari gitu saya mau mencari yang terkecil. Ya, saya harus nyari semuanya dong berarti gitu ya. Dari awal, terus kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kayak gitu, sampai terakhir. Berarti dia itu bisa jadi adalah ON gitu ya. Atau kalau tadi misalnya keadaan tertentu bisa jadi dia adalah O1. Kemudian untuk insert ya karena dia udah terorder gitu ya, mengecil gitu atau membesar gitu ya, kalau kita mau ya kurang lebih caranya ya kayak tadi, kayak delete kayak gitu ya, kayak kayak ini, nambahin maaf, kayak nambahin ini gitu, tapi dia kan harus nyari dulu nih ya, si yang baru ini nilainya berapa nih, apakah dia lebih kecil daripada R1 misalnya, atau misalnya dia lebih besar daripada R1 atau enggak. Kalau misalnya dia lebih besar berarti dia coba ke R2-nya gitu ya. Nah, ketika misalnya dia R2, ternyata dia itu lebih R2 itu lebih besar daripada si nilai baru itu. Maka si R1 dia akan nyambungin ke R yang baru gitu ya. Terus yang R baru itu akan nyambungin ke R2 gitu. Nah, ini insertnya berarti adalah ON gitu ya. Kalau misalnya dia ada yang paling besar ya dia akan paling belakang gitu kan. Terus gitu sampai terakhir, ini nih yang paling besar nih gitu. Nah, tapi yang saya itu lebih besar lagi daripada yang paling besar. Nah, berarti baru dimasukin ke yang baru kayak gitu. Nah, yang delete juga sama aja sebenarnya gitu ya. Dia akan nyari dulu gimana, ini, eh, ini bukan gitu ya misalnya. Oh iya yang ini baru kayak ceritanya kayak tadi ya, di delete di di apa di tidak di apa ya namanya itu ya. Tidak dihubungkan dulu gitu ya, terus lagi itu dihubungkan dengan yang lain. Maka delete-nya itu adalah ON gitu ya. Itu. Kemudian ada lagi yang namanya circular ya. Kalau circular link list gitu. Kalau em, atau kalau di waktu itu Pak Jimmy sih ininya ini ya ada double link list gitu atau circular link list sebenarnya gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya yang link list biasa itu akan maju terus gitu ya, maju terus tuh ya kayak gini gitu. Yaitu dari yang sebelah kiri kanan 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 gitu ya. Nah, kalau misalnya yang apa sirkular atau double link list ya dia ada baliknya gitu. Ada baliknya gitu ya. Jadi nggak cuman ke depan ya, nggak cuman ke depan tapi dia juga bisa ke belakang gitu ya. Dari sini dia bisa ke sini gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga em, dia akan ada sedikit perbedaan ya, terutama di beberapa operasinya. Karena melakukan searching mah ya sama-sama aja gitu ya. Terus kalau misalnya dia melakukan max gitu, maka dia bisa mencari dari belakang. Oh ya, saya kelupaan ya. Jadi ceritanya gini. Jadi ceritanya gini. Em, di dalam link list itu ada yang namanya head. Ya. Head itu adalah titik awal dia akan mulai. Jadi nggak bisa tuh, misalnya kita dari belakang nggak bisa. Ya. Untuk link list ya.
ada head tapi nggak ada tailnya gitu, nggak ada ujungnya gitu ya. Ujungnya itu maksudnya eh, nggak ada apa ya? Ya kita nggak bisa dari belakangnya gitu, harus dari depan kayak kayak masuk ke perumahan apa klaster gitu ya. Kalau misalnya mau masuk ya di situ gitu. Ya udah dari dalam aja gitu jadinya gitu. Nah, kalau sirkular ya karena ada apa namanya tuh kembalinya gitu ya, maka sebenarnya dia juga akan memiliki em, apa tail gitu ya, atau si apa namanya teh, buntut ya, buntutnya itu akan ada. Nah, ketika misalnya mencari Vmax ya, itu kita bisa mulai dari depan atau dari belakang, sehingga ini bisa menjadi O1. Kemudian untuk insert ini ON ya, ON atau O1 gitu. Nah, dia tuh bisa aja misalnya insert yang ke depan, ke belakang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah ya tetap jadi N kayak gitu ya. Nah, untuk delete-nya karena dia bisa depan belakang ya jadinya satu. Kayak gitu ya. Nah, selain itu juga selain dua jenis tadi kan kemarin kan kita oh ini ya. Ini kita kan ada array, ada linked list ya gitu ya. Oh ini ini seri double ya double. Ini untuk double ya, untuk yang circular lebih mirip-mirip lah. Nah, selain itu selain bentuknya berupa array gitu ya, berupa array bukan bukan pasti array gitu ya, tapi maksudnya berbentuk seperti array data, struktur datanya itu berbentuk seperti array dan berbentuk seperti linked list ya. Ada lagi bentuk yang lain, yaitu adalah menggunakan binary tree gitu ya. Nah, binary tree ini ya kalau kalian pernah tahu gitu ya, itu sebenarnya eh, ada buletan gitu ya, bukan buletan, dia berbentuknya tree gitu. Tree itu kan sebenarnya pohon ya. Eh, Artinya dia akan punya apa batang gitu ya dan lain sebagainya gitu ya, ada rantingnya kayak gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya, kita akan punya seperti ini ya. Tuh. Em, tapi karena binary search gitu ya, binary search, maka dia itu pasti anaknya adalah dua ya, maksimal anaknya itu adalah dua. Nah, terus yang sebelah kiri yang ini ya, yang sebelah kiri, oh, ini. Oke. Yang ini ya pasti lebih kecil daripada yang sebelah kanannya. Gitu. Ya, pasti lebih kecil dari yang sebelah kanan. Sebentar, coba saya searching satu lagi ya. Sebenarnya ini nanti akan dibahas sama Pak Jimmy ya sebenarnya untuk detail-detailnya. Cuman saya ingin memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan beberapa
contoh aja gitu ya, beberapa contoh. Ini misalnya kayak gini, manage. Nah, yang di atas ini, bentar, harus pakai pointer biar kelihatan. Tapi nggak tahu di mana pointernya. Nggak ada pointernya. Ini juga sebenarnya di ini sih di PDF, jadi nggak ada pointernya juga. Kalau kalian lihat ya, yang paling atas gitu, yang 50 ya. Yang 50 itu sebenarnya adalah si root-nya, root ya atau akar gitu ya. Akarnya itu adalah yang paling atas gitu. Kalau kita bandingkan dengan pohon ya, maksudnya yang atas itu ada si puncaknya gitu. Tapi di sini sebenarnya si si apa si pohon itu dibalik gitu. Jadi akarnya itu ada di atas gitu. Akarnya itu ada di atas, kayak gitu ke bawahnya itu ke anak-anaknya yang 17, 72 gitu ya. Kita lihat yang sebelah kanan gitu ya. Itu adalah si anaknya atau rantingnya gitu. 17 sama 72 ini ada rantingnya. Nah, terus udah gitu si 17 ini punya dua anak lagi gitu ya. Nah, si 17-nya jadi parentnya gitu ya. 17 punya anak, itu 12 sama 23. Nah, kalau kalian lihat ya sebenarnya ini tuh sebenarnya terurut ya. Nah, dicoba untuk diperhatikan di ininya, di nilainya. Yang kiri itu adalah nilai yang paling kecil gitu ya. Nilai yang paling kecil itu ada di paling kiri. Nah, sedangkan di sebelah kanannya ya, which is itu tuh bisa yang di atasnya ya si parentnya atau siblingnya gitu. Kalau kalau apa 9 sama 14 ini, 9 sama 14 ini sibling gitu ya, saudaraan gitu. Entah si parentnya atau siblingnya itu pasti lebih besar daripada yang sebelah kiri gitu ya. Nah, begitu pula sampai ke sebelah kanannya gitu ya. Kalau kalian lihat di sini 14 ini kurang dari 17 gitu ya. Tapi lebih besar daripada 12. Terus misalnya ini ada ini. Sebenarnya sih ada pointer di sini. Nah, ada. Ini aja lah ya kita cara-cara kayak gitu aja. Nah, ini ya yang 9 ini dia pasti lebih kecil daripada si 12 sama si 14 gitu ya. Terus si 14 itu dia pasti lebih kecil daripada si 17 tapi lebih besar daripada 12. Makanya dia ada di tengah-tengah gini loh gitu ya. Tuh. Nah, ini adalah bentuk lain ya, bentuk bentuk lain dari struktur data gitu ya. Struktur data dari eh, yang biasanya akan digunakan gitu. Nah, ini juga nanti akan ada apa namanya tuh podcastnya gitu ya. Tapi nanti ini akan dibahas sama Pak Jimmy aja gitu. Cuma saya pengen ngasih lihat bahwa bentuk kayak gini ada gitu. Terus juga dia akan memiliki podcastnya sendiri gitu. Bisa jadi nanti berbeda gitu atau menjadi sama gitu ya. Cuma biasanya kalau misalnya apa namanya tuh mencari mencari nilai terbesar atau nilai terkecil ini akan menjadi gampang gitu ya. Kenapa? Karena kan kita nggak harus nyari satu-satu gitu ya. Kalau mencari yang paling kecil ya udah kita tinggal ke kiri aja terus gitu. Ya, 50 terus dari gitu dari 50 misalnya
50 terus udah gitu ke 17 karena yang kiri itu pasti lebih kecil, oh screen-nya nggak kelihatan. Wait. Nggak kelihatan, harus gini, iya kali ya. Oke. Ya, oh ini ada aplikasi. Kalau misalnya kita mau mencari nilai yang paling kecil gitu ya, ya udah kita tinggal kiri aja terus gitu ya. Karena kan kalau yang kiri itu adalah yang paling kecil. Kiri aja terus gitu, ujung mentok kiri aja pokoknya nggak mau lihat kanan gitu. Ya, terus ya gitu. Kalau yang terbesar ya udah kita lihat kanan aja gitu ya. Kanan, nggak usah lihat yang kiri-kiri, kanan aja gitu. Masih ada kanan, kanan aja terus gitu. Ya, itu pasti akan ketemu sama yang eh apa terbesar gitu ya atau terkecil gitu. Nah, kompleksitasnya itu sebenarnya ya karena tadi misalnya FileMax itu em, kita hanya ke kanan aja gitu atau ke kiri aja gitu ya. Ya kita kan bisa menghilangkan pencarian ke sini gitu ya. Kalau kita mencari yang sebelah apa yang paling besar, ya udah kita kanan aja. Nah ini bisa kita apa nah tuh nggak usah hitung gitu ya, nggak usah nyari lagi. Yang paling besar mana ya? Apakah 17 atau 72? Nggak usah gitu. Kita bisa lebih cepat karena ya udah tinggal kanan aja atau kiri aja gitu. Itu salah satu keuntungan menggunakan eh, binary ya binary tree gitu ya. Em, terus apa lagi ya? Eh, ini saya cuma ngasih ini aja ya apa ngasih eh, bayangan aja gitu ya, bayangan eh, apa yang nanti akan kalian dapatkan gitu di DAL. Di binary tree juga itu nanti ada untuk karena gini binary tree itu pasti harus seimbang ya, kanan kirinya itu harus seimbang gitu. Seimbangnya itu gimana? Seimbangnya itu biasanya tidak akan sampai beda 2 generasi gitu ya. Gitu. Apa namanya tuh? Kalau yang sebelah kanan itu masih beda generasi dengan yang sebelah kiri, ya, ya masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya tuh? Ketika misalnya udah lebih dari 2 generasi sebelah kanannya, nah itu harus namanya balancing gitu. Atau kalau misalnya dia itu ingin menghapus gitu ya, tiba-tiba saya mau hapus suatu nilai nih. Nah, ketika menghapus suatu nilai, berarti kan bisa jadi akan ada yang tidak seimbang, ya. Bisa jadi akan tidak seimbang. Maka harus ada yang namanya balancing, gitu. Di dalam binary search itu pasti, binary tree itu pasti akan ada balancingnya, gitu. Ya, bisa digeser, apa ya? Bukan digeser kayak kayak diputer gitu loh, kayak diputer ke kanan atau ke kiri biar balance gitu. Ya, kalau yang ini apa ternyata lebih berat sebelah kanan, berarti geser apa diputar ke kiri nih gitu, putar 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 gitu ya sampai seimbang gitu. Nah makanya binary search tree gitu ya itu relatif akan mendapatkan log n gitu ya, akan mendapatkan log n untuk setiap eh, operasi-operasi primitif ya, operasi-operasi primitif yang tadi kita udah dapatkan sebelumnya gitu. Relatif akan selalu log n gitu ya, tapi tidak akan pasti log n gitu. Artinya eh, bisa sampai dapat log n saya gitu ya. Gampangnya kayak gitu. Nah, selain itu juga masih banyak sebenarnya ya. Ada bentuk hash gitu ya. Ada juga bentuk apa lagi ya? Banyak gitu ya bentuknya. Nah, kemudian yang menjadi inti dari DAL itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memecahkan ya, memecahkan
Apa namanya itu, problem-problem yang ada solusinya tapi mahal banget gitu. Misalnya, "Oh ini solusinya ada sih," gitu ya, "bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini," misalnya gitu. Tapi, apa, dia itu pasti akan mahal banget gitu ya. Mau diganti ke solusi yang ini, iya misalnya, agak lebih murah cuma satu langkah misalnya gitu ya, kan tetap aja artinya akan tetap mahal gitu ya, akan tetap mahal gitu. Nah itu yang, sebenarnya ingin dicapai kalau misalnya kita, bisa sama algoritma gitu ya, atau ya minimal DAL ini gitu ya, menguasai DAL ini, yang ingin kita capai adalah bagaimana kita memberikan solusi untuk yang, problem-problem tadi gitu, atau kalau nanti mungkin, akan disebut sebagai NP gitu ya, NP problem gitu ya. Saya lupa NP itu apa, pokoknya mah NP problem gitu ya. Saya udah lama juga nggak ini. Nah, kenapa? Karena di NP problem itu ya, biasanya kompleksitasnya itu adalah eksponensial gitu. Artinya dia adalah, si pangkatnya akan mengikuti banyaknya datanya gitu. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya ya paling dia hanya mengikuti datanya dikalikan berapa kali lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini, berapa kalinya itu akan dikali dengan atau dipangkatkan dengan datanya gitu. Kalau datanya ada banyak, misalnya ya, melakukannya itu cuma 2 kali, datanya ada sebanyak n, berarti kan 2 pangkat n gitu. Beda dengan kalau misalnya kita punya n pangkat c gitu ya, n itu ada jumlah datanya, di pangkat c itu berapa kalinya gitu, ya dia akan linear gitu ya, bukan nggak sampai yang eksponensial, oh tiba-tiba menanjak gitu ya gitu. Dia nanjaknya pelan-pelan lah istilahnya gitu. Itu yang polinomial. Tapi kalau yang eksponensial dia langsung nanjaknya ke atas gitu ya. Tiba-tiba melejit lah istilahnya gitu ya. Karena dia itu adalah, ya bisa dirumuskan sebagai C pangkat N gitu, atau si konsonan dipangkatkan dengan sesuatu yang kita tuh nggak tahu berapa ini nantinya gitu. Juga nanti kalian akan belajar tentang edge ya, atau, edge edge vertex ya, vertex node, vertex ya gitu, itu juga nanti akan kalian, eee, pelajari ya di mata kuliah DAL. Nanti juga akan melihat beberapa contoh soalnya kayak gitu ya, ya lumayan lah ya gitu, banyak nanti akan ketemu dengan beberapa jenis struktur data gitu ya. Karena bisa jadi struktur data yang berbeda, ya akan berbeda pula ininya, si solusinya gitu ya. Solusi terbaiknya itu akan berbeda juga. Saran saya ya, saran saya ini mah bener-bener saran saya, sebisa mungkin kalian itu memperhatikan, benar-benar memperhatikan ya, apalagi ketika misalnya udah masuk ke bagian pembuktian. Itu kalau bisa ditahan ngantuknya gitu ya, sebisa mungkin ditahan ngantuknya. Terus udah gitu, kalian ambil intisarinya gitu. Apa namanya tuh, inti-intinya gitu ya, inti-intinya dari situ tuh apa sih gitu, logika logika atau gambaran besarnya itu gimana sih gitu ya. Itu sebisa mungkin ditulis gitu ya, dipahami dan ditulis gitu. Karena itu nanti yang akan jadi apa namanya, kunci gitu ketika kalian mau memahami kembali gitu. Kalau misalnya kalian nggak dapet gitu, atau misalnya ketiduran ya, udah masalah lah gitu ya. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kalau bisa bener-bener dilihat dari awal gitu ya, terus udah gitu, eee, ketika ada yang penting, coba segera tangkap apa namanya tuh, benang merahnya gitu ya, atau intinya, terus catat gitu ya, catat yang jadi apa namanya tuh,
mmm, hal yang penting itu dicatat gitu ya. Kalau bisa kalian ingat-ingat, setelah itu, setelah selesai, misalnya ada break sedikit misalnya gitu ya, atau misalnya, udah selesai, kalian coba gambarkan gitu ya. Atau lebih enak kalau misalnya kalian ngerekam ya, ngerekam suaranya aja. Jadi kalau bisa di depan, yang paling depan nih, dekat sama si bapaknya, terus rekam aja gitu ya. Rekam, apa, suara misalnya gitu, rekam suaranya gitu. Tapi kita juga sambil melihat gitu, karena, nanti kita bisa nge-match antara apa yang kita dapatkan dari penglihatan kita sama yang kita dengarkan, ya. Tapi kalau misalnya bener-bener lagi yang, penting banget itu jangan dulu nulis, ya. Yang penting banget itu jangan dulu nulis. Nanti setelah lewat gitu, nulis gitu. Atau kalau misalnya masih bisa sambil memperhatikan nulis gitu ya, itu memperhatikan, terus udah gitu misalnya dapat inti-intinya, tulis gitu ya. Tapi sambil memperhatikan gitu, biar nanti, oh maksudnya ke arah sana gitu, ya. Mmm, kurang lebih itu aja mungkin ya untuk, apa namanya tuh, matrikulasi terakhir hari ini ya. Untuk pos-tes itu, harusnya di minggu depan tanggal 8 ya. Jadi harapannya teman-teman bisa ikut di tanggal itu ya, bisa dari sekarang mungkin misalnya, mmm, beli tiket misalnya gitu ya, biar nanti nggak apa ya, istilahnya mah kalau kalau bahasa kasarnya mah nggak ada alasan lah gitu, nggak ikutnya gitu ya. Bahasa kasarnya kayak gitu. Cuma maksudnya, sebisa mungkin ikut gitu ya, sebisa mungkin ikut, mmm, biar nanti bisa ketahuan gitu, oh ini tuh udah sampai sini, ini udah sampai sini, udah sampai sini. Karena, mmm, si bapak itu pasti akan ngelihat nilai matrikulasinya gitu. Nah, matrikulasinya kalau misalnya, pas pelajaran saya ternyata kurang bagus nih misalnya gitu ya, terus udah gitu lihat, matrikulasi, tapi dia ternyata punya keinginan untuk belajar misalnya gitu. Nah, bisa jadi nanti akan ditambah nilainya misalnya. Jadi, ya silakan untuk mempersiapkan mempersiapkan di tanggal 8 insyaallah kita akan ada post-test ya. Ini juga sebenarnya udah ada sih sebenarnya di Telegram ya, jadwal post-test itu kelas reguler dan blended itu onset, hari Sabtu 8 Maret jam 9.30 sampai 11.30 ya. Terus kemudian yang terakhir adalah, untuk soal-soal yang di LMS ya, ini sebenarnya ceritanya udah ada gitu ya. Kita tuh udah ada, cuman masih dalam tahapan editing. Ya, ada beberapa yang harus, bukan bukan beberapanya itu bukan sedikit gitu ya, tapi lumayan banyak, jadi agak lama ya. Ya, ya silakan. Agak lama gitu. Ini juga masih masih dalam tahap editing. Semoga nanti meskipun jadwal matrikulasi ini udah selesai, tapi kita masih tetap bisa, teman-teman masih bisa untuk, nge apa ya, ngerjain soal-soal yang ada di LMS ya, karena itu sebenarnya untuk satu semester. Oke. Ya dari satu semester itu ya kita padetin aja untuk pertemuannya gitu. Kenapa? Karena ya kita pertamanya juga, ngambil pertemuan dari DAL sebenarnya kayak gitu ya. Kurang lebih itu ya dari saya. Eee, Nanti kalaupun misalnya teman-teman udah mulai, perkuliahan DAL gitu ya, terus misalnya ada yang nggak bisa,
nggak bisa banget gitu artinya, kemarin tuh apa sih waktu yang sebenarnya yang ini tuh gitu ya gitu. Itu mau nanya-nanya silakan ini gitu. Semoga saya sama Bu Seri bisa gitu ya, bisa jawab gitu. Ya bukan artinya pasti nggak bisa jawab gitu ya, tapi artinya tuh eh, ada kesempatan untuk menjawab gitu ya, ada kesempatan untuk menjawab karena ya di di sini kita sama-sama eh, banyak kegiatan gitu ya. Jadi kalau agak slow respon mohon maaf gitu ya. Cuma insya Allah nanti kita akan usahakan untuk selalu bisa menjawab. Sekian dari saya ya. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Fauzan